Hai, kembali lagi di channel tutorku. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menu stream atau forum yang ada pada aplikasi Google Classroom. Jadi, apa saja fitur yang ada pada menu stream atau forum? Ayo kita mulai mempelajarinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Di tampilan ini kita bisa melihat kelas-kelas yang sudah kita buat ataupun kelas-kelas yang sudah kita ikuti. Nah, cara untuk menambahkan kelas adalah dengan mengklik tombol tanda tambah di atas. Setelah itu kita pilih create class. Maka akan muncul sebuah form yang harus kita isikan untuk membuat kelas. Nah, jadi yang pertama ada class name. Jadi class name ini adalah nama kelas yang kita inginkan. Misalkan di sini adalah kita buat tutorku. Sementara di sectionnya ini kita bisa tambahkan nama kita sendiri atau nama gurunya atau nama pendidiknya, kita bisa tambahkan di sini. Misalkan namanya adalah John William. Selanjutnya untuk subject dan room kita bisa kosongkan. Nah, jadi yang akan dilihat oleh peserta didik kita adalah class name dan section saja. Jadi seperti ini. Sementara yang di bawahnya dia nggak akan terlihat. Jika sudah selesai, kita tinggal mengklik tombol create. Maka kelas kita akan dibuat secara otomatis. Nah, kelas kita sudah dibuat. Langkah selanjutnya adalah mengundang peserta didik kita ke dalam kelas ini. Jadi caranya adalah dengan mengcopy tombol ini atau mengcopy teks ini dan membagikannya ke siswa-siswi kita. Atau kita bisa mengcopy link yang sudah ada di kelas ini. Dan cara mengklik ini lalu kita share ke WhatsApp ataupun media sosial lainnya. Dalam Google Classroom terdapat 4 menu yang bisa kita gunakan untuk mengelola kelas kita. Yang pertama ada yang disebut dengan menu stream. Jadi menu stream ini digunakan untuk berdiskusi antara peserta didik dengan pendidik ataupun peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Jadi menu stream atau forum ini semacam timeline yang ada pada sosial media atau status yang ada pada sosial media. Jadi kita bisa berkomentar terhadap status orang lain ataupun status diri kita sendiri. Yang kedua ada yang disebut dengan classwork. Jadi classwork ini digunakan untuk menambahkan tugas, menambahkan kuis, ataupun menambahkan materi yang ada pada pelajaran kita. Jadi siswa-siswi bisa membuat tugas di sini ataupun membaca materi-materi yang sudah kita share. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan people. Jadi people ini adalah menu yang digunakan untuk melihat siapa aja yang ada pada kelas kita. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan grids. Jadi grids ini adalah menu yang digunakan untuk melihat nilai-nilai yang sudah kita berikan ke peserta didik kita. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada menu stream atau forum ini digunakan untuk berdiskusi antar anggota kelas. Jadi jika kita ingin berdiskusi dengan anggota kelas, kita bisa mengklik tombol ini, lalu kita bisa mengetikkan apa yang ingin kita bagikan ke anggota kelas yang lainnya. Misalkan yang saya ingin bagikan itu adalah saya ingin menyapa dulu di dalam kelas ini. Misalkan selamat pagi. Nah, jadi di atasnya ini ada yang disebut dengan pemilihan kelas. Jadi dalam sebuah postingan ini kita bisa kirim ke banyak kelas. Jadi jika kita ingin mengirim ke banyak kelas postingan yang sama, kita bisa mengklik tombol ini dan kita bisa mencentang kelas-kelas yang lain agar bisa terkirim ke kelas yang lain dengan menggunakan postingan yang sama. Tombol ini digunakan untuk memformatting atau membuat format dalam sebuah teks atau sebuah postingan. Jadi kita bisa menebalkannya, kita bisa memiringkannya, kita bisa me-underline-kannya atau memberi garis bawah. Setelah itu kita bisa menambahkan bullet listnya. Selanjutnya yang paling bawah, jadi di tombol ini, tombol add ini digunakan untuk menambahkan lampiran pada postingan kita. Jadi kita bisa menambahkan lampiran yang berupa Google Drive. Jadi kita ambil dokumennya pada Google Drive kita. Jadi di bawahnya kita bisa menambahkan link juga di postingan kita. Yang ketiga ada menambahkan file yang bisa diunggah dari laptop atau HP kita. Dan terakhir kita bisa menambahkan sebuah video dari YouTube. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini. Selanjutnya di yang paling kanan itu adalah tombol posting. Jadi tombol posting ini digunakan jika kita ingin memposting hal yang kita ingin bagikan secara real time. Jadi ketika kita klik ini, nanti akan langsung dilihat oleh peserta didik kita. Namun, misalkan kita mau membuat sebuah postingan untuk
besok hari kita bisa menjadwalkannya dengan cara mengklik tombol panah yang di sebelah kanan dari tombol pause. Setelah itu kita pilih schedule atau jadwalkan. Di sini kita bisa membuat atau menjadwalkan postingan kita ini ke esok hari ataupun minggu depan. Sementara di bawahnya adalah jam yang akan kita posting. Misalkan jamnya adalah jam 10 AM. Nah, jika sudah, kita tinggal pencet schedule ini. Maka besok hari jam 10 pagi dia akan secara otomatis terkirim di dalam kelas kita. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar menu classwork yang ada pada Google Classroom. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Remain curious and keep learning.